Halo, jumpa lagi di hari yang indah ini bersama saya, dan khususnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada para subscriber baru yang baru bergabung dengan channel saya, dan juga buat yang sudah turut ikut membantu mengembangkan channel ini agar semakin berkembang lagi dengan cara men-share link-link video saya ke sosial-sosial media lainnya. Mungkin mereka men-share ke Instagram, Facebook, WhatsApp. Terima kasih banyak untuk semua bantuan kalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian dan keluarga. Itu doa saya. Oke, di saat ini saya akan membahas satu topik yang penting untuk seluruh umat manusia, mau Muslim, Kristen, semuanya akan mencari-cari yang namanya keselamatan. Keselamatan itu pasti adalah hal yang utama yang dicari seluruh umat manusia, dan oleh sebab itu saya akan membahas topik tentang keselamatan ini menurut pandangan Kristen dalam beberapa seri tentunya. Nah, jadi karena kita tidak tahu kapan akan berpindah ke kekekalan, dan karena di kekekalan itu nasib kita tidak akan berubah selama-lamanya, bukankah sangat-sangat super penting bagi kita untuk mengetahui dan mempersiapkan nasib kekal kita sekarang? Tetapi pertanyaan yang penting sekarang, apakah kita benar-benar dapat mengetahui nasib kekal kita sekarang? Bukankah tidak seorang manusia pun yang bisa tahu akan nasib kekalnya? Benar. Tidak seorang manusia pun yang tahu atau dapat mengetahui nasib kekalnya. Tetapi untungnya Allah telah memberitahukan akan hal ini, dan semuanya telah tertulis di dalam kitab suci orang Kristen. Ingat, kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Jadi, apakah yang Alkitab katakan tentang nasib manusia dan kekekalan? Mari kita membahas fakta-fakta yang Alkitab nyatakan tentang manusia dan nasib kekalnya. Fakta pertama, semua manusia telah dilahirkan sebagai orang berdosa, dan oleh dosa itu, maka semua orang telah jatuh ke dalam murka Allah dan kuasa maut, atau kematian, keterpisahan kekal dengan Allah. Tanpa pengampunan Allah, semua orang dipastikan akan ke neraka kekal. Kita tahu ketika kita mempelajari, membaca Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa oleh karena kakek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa, maka sifat dosa kemudian diturunkan kepada semua keturunannya, yaitu umat manusia. Sama seperti makhluk hidup apa saja, jika makhluk hidup bereproduksi, maka gen atau DNA-nya pasti diturunkan kepada keturunannya, bukan? Misalnya, kelinci ketika dia bereproduksi, maka gen atau DNA-nya diturunkan kepada keturunannya. Nah, karena itu tidak ada yang namanya semangka berdaun sirih. Tidak ada.
Karena biji semangka memiliki gen semangka yang pasti tumbuh menjadi tumbuhan semangka dengan daun semangka dan bukan daun sirih. Demikian juga manusia. Oleh karena Adam dan Hawa telah berdosa, maka semua manusia mewarisi hakikat dosa Adam dan Hawa, sehingga semua manusia telah berdosa. Itu yang tercatat di dalam Roma 5 ayat 12. Nah, keberdosaan manusia di sini bukan karena perbuatan dosanya, tetapi karena warisan hakikat dosa yang diturunkan Adam dan Hawa. Jadi berbeda dengan keyakinan agama lain bahwa bayi itu suci. Beberapa agama menganggap bahwa bayi itu suci. Nah, hal ini berbeda dengan keyakinan Kristen. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa sejak dari kandungan pun manusia telah berdosa, sekalipun bukan dosa perbuatan. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 7. Nah, karena hakikat manusia sejak dari kandungan telah berdosa, maka setelah mereka lahir dan bertumbuh, maka mereka akan berbuat dosa. Jadi perbuatan dosa manusia lahir dari hakikat atau sifat berdosa yang diwarisinya dari Adam dan Hawa. Karena itu manusia berdosa bukan pertama karena ia berbuat dosa sehingga dikatakan berdosa, tetapi karena ia berdosa maka ia berbuat dosa. Saya ulangi lagi. Manusia berdosa bukan pertama karena ia berbuat dosa sehingga dikatakan berdosa. Bukan. Tetapi karena ia berdosa, maka ia berbuat dosa. Sebuah pohon dikatakan sebagai pohon pisang, bukan karena ia berbuah pisang. Sebuah pohon dikatakan bukan pohon durian, karena ia berbuah durian. Tetapi karena ia adalah sebuah pohon durian, maka ia pasti akan berbuah durian. Nah, itu kalian harus pahami dan perhatikan urutannya baik-baik. Roma 6 ayat 23 berkata, karena upah dosa atau ganjaran dosa adalah maut, yaitu keterpisahan dengan Allah yang dinyatakan dengan adanya kematian. Saya mau jelaskan bahwa menurut Alkitab, maut itu atau kematian, menurut Alkitab, kematian itu ada 3. Yang pertama adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan dengan Allah. Yang kedua, ada kematian jasmani, yaitu benar-benar kita mengalami kematian, mati, meninggal. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kematian kekal, yaitu maut, neraka. Nah, karena upah atau ganjaran dosa adalah maut, itu menurut Roma 6 ayat 23, yaitu keterpisahan dengan Allah yang dinyatakan dengan adanya kematian, maka bersama dengan dosa, seluruh umat manusia juga telah mati di dalam dosa mereka. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 dan Roma 5 ayat 12. Artinya, sejak seseorang dilahirkan di bumi ini, statusnya adalah orang berdosa dan mati di dalam dosa. Nah, jadi tanpa pengalaman pengampunan Allah, sadarkah Anda bahwa Anda sedang menuju ke neraka? Ini saya katakan dan saya pertanyakan bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk siapapun agamamu. Siapapun Anda, selama Anda adalah manusia, saya ingin bertanya,
tanpa pengalaman pengampunan Allah, sadarkah Anda bahwa Anda sedang menuju ke neraka? Sadar atau tidak? Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 12. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut di sini adalah kematian kekal, yaitu neraka. Saudara-saudara, jika semua orang telah berdosa dan pasti akan pergi ke neraka, bukankah perbuatan baik kita melalui agama yang kita pegang, serta amal saleh perbuatan baik kita akan membawa kita ke sorga? Saya ulangi pertanyaan ini. Jika kalian menganggap semua orang telah berdosa dan pasti akan pergi ke neraka, bukankah perbuatan baik kita di dalam dunia ini melalui agama yang kita pegang, serta amal-amal saleh yang telah kita lakukan, yaitu perbuatan baik kita, bukankah itu akan membawa kita ke sorga? Apakah Anda yakin? Benarkah kesimpulan seperti itu? Nanti kita akan membahasnya di part 2. Tuhan Yesus memberkati.